Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herti dari Hukum Ekonomi Syariah B semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai organisasi bisnis yang baik dan rasional berdasarkan etika bisnis Islam. Langsung saja, pembahasan yang akan kita bahas yaitu organisasi bisnis perusahaan, budaya kerja organisasi, hubungan antara iman dan bisnis, dan manajemen Islami. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai organisasi bisnis perusahaan. Organisasi bisnis perusahaan terdiri dari nilai-nilai, keyakinan, dan standar yang mempengaruhi pikiran dan perilaku karyawan. Dapat kita simpulkan bahwa organisasi bisnis perusahaan adalah suatu unit yang terkoordinasi yang terdiri dari 2 orang atau lebih berfungsi mencapai suatu sarana bisnis perusahaan dengan membentuk barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan dan yang memiliki nilai atau standar untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku karyawan baik dalam sektor swasta maupun publik. Selanjutnya ada bentuk organisasi bisnis. Secara teoritis, organisasi perusahaan yang berskala nasional maupun internasional dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada perusahaan industri. Perusahaan industri yaitu perusahaan yang memproduksi bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Yang kedua ada perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan jasa. Selanjutnya ada perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Dengan ciri-ciri, perusahaan yang berbadan hukum memiliki ciri-ciri yang pertama, pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Keuangan, memiliki anggaran dasar perusahaan, memiliki anggota sekutu yang cukup, dan memiliki struktur modal. Sedangkan ciri perusahaan yang tidak berbadan hukum, yaitu pendiriannya hanya dilakukan di depan notaris, disahkan oleh pengadilan negeri setempat, dijalankan atas nama bersama, dan tidak memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pembahasan kedua yaitu mengenai budaya kerja organisasi. Beberapa definisi budaya organisasi dikemukakan oleh para ahli. Sebagai budaya korporat atau budaya manajemen atau juga dikenal dengan istilah budaya kerja, yaitu merupakan nilai-nilai dominan yang disebarluaskan di dalam organisasi dan diacu sebagai filosofi kerja karyawan. Susanto menjelaskan bahwa budaya organisasi ialah sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan peran Islamic manajemen prinsipal dan pembentukan corporate culture untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia pada organisasi. Selanjutnya ada ciri budaya organisasi. Model budaya yang dikemukakan oleh Denison menyajikan keterkaitan antara budaya organisasi, praktik manajemen, kinerja, dan efektivitas yang dibagi berdasarkan ciri-ciri budaya utama, yaitu ada 4. Yang pertama, keterlibatan. Keterlibatan organisasi yang efektif adalah organisasi yang memperdayakan dan mengembangkan kemampuan sumber daya di semua tingkat. Yang kedua, ada konsistensi, yaitu menekankan dampak positif dari budaya yang kuat pada efektivitas organisasi. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi, yaitu penjabaran dari sistem norma dan keyakinan yang dapat mendukung kapasitas organisasi. Dan yang terakhir ada misi. Misi yaitu memberikan arah dan tujuan yang jelas untuk menentukan serangkaian tindakan yang tepat untuk organisasi dan anggotanya. Manajer sebagai pemimpin organisasi. 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan manajer atau pemimpin organisasi yaitu ada 4. Yang pertama, kecerdasan. Artinya pemimpin harus memiliki kecerdasan lebih dari pengikutnya. Yang kedua, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Artinya seorang pemimpin harus memiliki emosi yang stabil dan mempunyai keinginan untuk menghargai dan dihargai orang lain. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Sehingga pemimpin akan selalu energik dan menjadi teladan dalam memimpin pengikutnya. Yang keempat, sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Dalam arti bahwa pemimpin harus menghargai dan memperhatikan keadaan pengikutnya, sehingga dapat menjaga kesatuan dan keutuhan pengikutnya.
Selain itu, seorang manajer harus mampu mengelola konflik yang terjadi dalam suatu organisasi dan dapat mencari win-win solution sehingga kerjasama tim bisa berjalan dengan baik. Pembahasan ketiga yaitu mengenai hubungan antara iman dan bisnis. Bisnis merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bisnis usaha makanan, jasa, serta lainnya. Begitu eratnya hubungan bisnis dengan kehidupan, maka perlu diketahui hubungan bisnis dengan iman, karena manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas. Al-Quran sendiri menjelaskan mengenai etika. Ada 3 term kunci utama yang juga merupakan world view Al-Quran, yaitu iman, Islam, dan takwa. Bisnis yang dicita-citakan Islam ialah bisnis yang berorientasi pada keuntungan jangka panjang hingga melampaui masa, yaitu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sehingga hubungan antara bisnis dan iman dalam Islam ialah sangat kuat dan berhubungan. Karena di dalam Al-Quran pun Allah memerintahkan umatnya untuk terus berusaha tanpa melupakan bagian bahwa manusia adalah umat beragama. Kriteria yang baik untuk seorang pemimpin dilihat dari sudut pandang Islam. Pemimpin memang bisa dikatakan sebagai pribadi yang unggul di antara yang lainnya, dikenal dan dicintai, melayani, aspiratif, bermusyawarah, memiliki pengetahuan dan kemampuan, memahami kebiasaan dan bahasa, berkarisma dan berwibawa, konsekuen dengan kebenaran, dan lain-lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manajemen Islami. Prinsip-prinsip manajemen Islam merupakan prinsip yang universal dan disiplin ilmu yang merupakan prinsip manajemen yang digali dalam Al-Quran dan hadis. Riyawan Amin mendefinisikan manajemen dalam Islam sebagai keeping God will done by the people, atau melaksanakan keridhaan Allah melalui orang. Selanjutnya yaitu prinsip ilmu ekonomi Islam yang harus diterapkan dalam bisnis syariah. 5 prinsip atau aksioma dalam ilmu ekonomi Islam yang harus diterapkan dalam bisnis Islam yaitu yang pertama ada tauhid, yakni menetapkan agama menjadi satu kesatuan dengan segala aspek bisnis dan kehidupan. Yang kedua ada keseimbangan atau kesejajaran, merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial. Yang ketiga ada kebebasan berkehendak, merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Yang keempat ada tanggung jawab atau responsibility, terkait dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab sesama manusia. Dan yang terakhir ada kebenaran. Kebenaran di sini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses, baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk, atau kegiatan perusahaan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.